lagu pembuka kita apa nih Kak Des? Kita bukanya lagu Apa? Ku Tak Pandang Kamu dari gereja mana. Di medley sama lagu ini Kak Des. Tiap orang harus tahu. Oke Kayo. Oke, ayo Bang Agus. Semua harus suka cita ya adik-adik. Bergerak nih. Iya, kalau gua. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Kau Temanku Ku Temanmu. Oke. Adik-adik bangkit diri ya. Kita buat sukacita, kita bangkit berdiri. Temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Hap, 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 hap. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti apa Kak? Seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu dan dorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat, 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 erat. Hey, kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Hap, 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 hap. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Oke, adik-adik kita akan memasuki ibadah kita semuanya. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita nyanyi lagu Mari Masuk.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Kau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Shalom. Nah, saat ini kita akan menaikkan lagu pujian kita, yaitu yang pertama Bang Joshua adik-adik sekolah minggu, Gembira di Hati. Ya, harus gembira kita yang Bang Jos ya. Yang kedua, ini adik-adik sekolah minggu, kalau kita punya dendam gitu ya Bang Jos, jadi mendidih di hati. Gembira di hati. Berapa kali Bang Jos? Sekali-sekali aja. Iya, sekali. Iya, dua kali. Ayo Kak Grace, gembira di hati dan mendidih di hati. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak mengerti Tuhan, sebelum ku dengar gembira, 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 gembira di hatiku. Yang kedua mendidih. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak mengerti Tuhan, sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke pengumuman. Apa pengumuman kita Bang Jos? Untuk pengumumannya adik-adik ya seperti biasa, akhirnya dikirim ke WA guru-guru sekolah minggu ya, ke bawah atau ke abang kakak guru sekolah minggu. Nah, terus pengumumannya itu ulang tahunnya juga jangan lupa. Ulang tahunnya dikirim, bagian ulang tahun di bulan Di bulan ini. ini bulan April ya Bang ya? Bulan April ya. Ya. Setelah kita mendengarkan pengumuman dari Bang Jos, sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita naikkan lagu pujian kita, Mari Masuk. Bahasa Inggrisnya dulu ya Bang Jos ya. Iya, Bang. Kemudian yang kedua bahasa Indonesianya. Ayo adik-adik yang di rumah kami undang berdiri, lipat tangan, tutup mata. Ayo Kak Grace.
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Bang Jos, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita naikkan satu lagu pujian kita, seperti rusa. Satu kali aja Bang Jos ya. Ya, satu kali aja. Ayo Kak Grace. Kak Wina, kami undang. Kak Wina. Shalom adik-adik di rumah. Wah, gimana tadi? Sudah sukacita belum bersama abang kakak gurdanya yang sudah membawakan lagu? Pasti semuanya sungguh senang ya, sungguh sukacita ya. Sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita ngapain dulu ya adik-adik? Betul, kita sebaiknya berdoa lebih dahulu. Semuanya silakan lipat tangan, tundukkan kepalanya, tutup mata, kita berdoa. Kak Wina yang pimpin ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat pagi yang begitu indah yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, terima kasih Bapa buat sukacita hari ini yang semakin berlimpah. Begitu juga kami juga mengucap syukur Bapa, karena sebentar lagi kami hendak mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami. Biarlah firman yang akan disampaikan itu dapat berbuah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni juga dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya belum? Sudah? Kalau gitu mari kita buka dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kakak tunggu 5 detik. Semuanya sudah buka? Kak Wina bacakan ya untuk adik-adik semua ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih pada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Wah adik-adik, sungguh luar biasa ya firman Tuhan hari ini ya. Hari ini kita akan menceritakan salah satu tokoh dari murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Adik-adik di rumah, siapa yang tahu ya berapa jumlah murid Tuhan Yesus ya? Ada berapa? Ada 12. Siapa yang hafal 12 murid Tuhan Yesus? Ada yang hafal? Banyak loh murid Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kalau misalnya ada adik-adik yang belum menghafal atau ada yang belum tahu siapa aja nih murid Tuhan Yesus. Ini Kak Wina ada kasih videonya kita sambil belajar ya adik-adik. Bernyanyi sambil belajar tentang 12 murid Tuhan Yesus. Semua adik-adik di rumah ikuti video ini ya, nanti ada kata-katanya. Ini dia videonya. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Dan adik-adik, semua tadi sudah mendengarkan video dari lagu yang sudah Kak Wina berikan. Nah, jadi siapa-siapa aja murid Tuhan Yesus tersebut? Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes,
mulai dari penangkapan Tuhan Yesus sampai dia bangkit dari kematiannya. Lihat gambar tersebut adik-adik. Di dalam tersebut Tuhan Yesus sedang ditangkap dan dari jauh ada salah satu muridnya yang melihat dari kejauhan. Dia takut karena saat itu Tuhan Yesus sedang ditangkap dan dia takut akan ditangkap juga karena dia adalah muridnya. Siapakah dia? Betul sekali, adalah Simon Petrus. Suatu hari ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berdiri jauh agar dia tidak ikut ditangkap juga. Kita lanjut gambar yang kedua. Banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tetapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Lihat adik-adik gambar tersebut. Ada 3 kali orang bertanya kepada dia. Terus apa jawaban Petrus adik-adik? Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Yang kedua, sama. Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Dan yang ketiga juga sama. Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali adik-adik? Sebanyak 3 kali adik-adik. Sebelum ayam berkokok. Kita lanjut gambar yang ketiga ya. Sampai Tuhan Yesus mati adik-adik di kayu salib. Ternyata Petrus tidak bersama dengan gurunya adik-adik. Wah, kita lanjut lagi adik-adik. Sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia juga sudah bangkit. Baru beberapa hari kemudian Petrus dan murid-muridnya pergi. Mereka pergi menuju Danau Tiberias karena di sana mereka berencana akan menangkap ikan. Tetapi lihat gambar berikutnya adik-adik. Walaupun sampai sudah malam, mereka tidak berhasil adik-adik untuk mendapatkan ikan tersebut. Lalu sampai di pagi hari, tiba-tiba tengok adik-adik, ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Sampai siang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Tetapi para murid tidak mengetahuinya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus memandang murid-muridnya dari kejauhan yang sedang berusaha menangkap ikan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bersorak, berkata, apapun yang kau mau. Jawab murid-muridnya apa adik-adik? Tidak ada, kata mereka. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu apa adik-adik? Apakah mereka melakukannya? Tentu. Mereka sempat bingung. Ngapain kita menebarkan jala? Kan sudah jelas ini tidak ada ikan. Lalu ayo kita ikuti saja. Kita diikuti mereka. Lalu mereka menebarkan jala. Terakhir lihat adik-adik. Wow, banyak ikannya. Mereka dapat berapa adik-adik totalnya? Ada 153 ekor. Sampai jalannya kesusahan loh adik-adik ditarik. Bahkan udah hampir koyak ya kayaknya itu ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian, salah satu murid Tuhan Yesus bernama Yohanes di dalam kapal tersebut berkata kepada Petrus, Petrus, kayaknya orang itu adalah Tuhan Yesus. Hah? Kaget ternyata Petrus adik-adik, Tuhan Yesus. Dia langsung terjun ke dalam danau, lalu menemui Tuhan Yesus. Lalu jumpalah mereka di pantai Danau Tiberias tersebut adik-adik. Mereka menjumpai dan mereka sangat senang akhirnya Tuhan Yesus telah bangkit kembali dari kematian. Ini adalah pertemuan Tuhan Yesus kembali untuk ketiga kalinya setelah bangkit dari kematian adik-adik. Lihat, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan, untuk makan roti, makan ikan juga tentunya. Lihat adik-adik, banyak ikan mereka ya di kapal itu ya adik-adik ya. Sedangkan mereka sedang sarapan. Kita lanjut gambar berikutnya. Dan lihat adik-adik, sambil mereka sarapan, Tuhan Yesus ternyata berkata kepada Petrus, seperti firman kita hari ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabnya? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Terus kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Lihat adik-adik, sebanyak berapa kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus? Sebanyak 3 kali adik-adik. Kenapa Kak Wina? Tuhan Yesus bertanya sama Petrus sebanyak 3 kali. Karena ternyata Tuhan Yesus tahu adik-adik, jawaban Petrus itu belum sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dia katakan. Sampai yang ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, aku mengasihi engkau Tuhan, dengan wajah yang sedih. Tahu nggak adik-adik?
tengok itu gambar Petrus menangis. Tahu nggak kenapa Petrus menangis? Karena dia sedih, karena dia menyesal, karena dia akhirnya menyadari adik-adik, ternyata Tuhan tahu apa isi hatinya. Bagaimana perbuatan dia selama ini. Pas penangkapan, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan Tuhan Yesus bertanya kepada dia sebanyak 3 kali juga loh adik-adik. Wah adik-adik, angka 3 sepertinya luar biasa nih sama Simon Petrus adik-adik ya. Dia menangis dan dia menyesal. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tetap mengampuni dosa-dosa Petrus. Dia tetap mengasihinya. Wah adik-adik, sungguh luar biasa ya adik-adik. Kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus adik-adik. Walaupun dia sudah disangkal dan tidak diakui oleh Simon Petrus, tetapi dia sungguh mengasihi Simon Petrus. Bahkan dia mengampuni adik-adik. Adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kehidupan kita di rumah? Lihat gambar tersebut. Ada kakak sama adik yang sedang berebutan mainan. Adik-adik seperti itu nggak di rumah? Apakah adik-adik mau mengalah sama adiknya? Kakak mau mengalah sama adik atau adik mau mengalah sama kakak? Lihat, mereka jadi berantem adik-adik. Apakah adik-adik seperti itu? Lihat gambar berikutnya. Kakaknya marah-marah sama adik. Apakah adik-adik di rumah juga suka marah-marah di rumah? Lihat lagi gambar berikutnya. Ada seorang anak yang mencuri. Perbuatan baik gak adik-adik kalau mencuri? Tentu tidak ya adik-adik. Kita lanjut gambar berikutnya. Nah, ada yang berbohong sama orang tua, sama mamanya tentang main gadget. Kamu main gadget? Jawabannya tidak. Padahal di belakangnya ada gadget, ada handphone. Wah adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka loh anak-anak yang suka berbohong. Apalagi sama orang tua. Orang tua adalah wali Tuhan kita loh adik-adik. Nah, gambar berikutnya adik-adik. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Tentu pasti semua. Tapi apakah kita juga mau mengasihi hewan? Nah itu, masa kucingnya ditendang, dipijak ekornya? Adik-adik, sama hewan kita juga harus mengasihi adik-adik. Kita sayangi, jangan kita ganggu hewannya. Begitu juga, jangan suka mengganggu atau membuat adik nangis. Teman-teman kita lagi bermain, kita datang mengganggunya. Gak boleh begitu ya adik-adik. Kita harus seperti gambar berikutnya. Saling berpelukan, saling mengasihi. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua adik-adik tentang kasih Yesus. Kasih Yesus adik-adik sungguh luar biasa loh adik-adik. Begitu besar, bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Apakah kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang begitu luar biasa adik-adik? Ayo adik-adik, dari sekarang kita harus hidup saling mengasihi. Ingat gak 9 buah roh? Apa yang paling terbesar adik-adik? Yaitu kasih. Jadi dari sekarang mari kita mengasihi adik-adik. Mari kita mengasihi orang tua kita, tetangga kita, orang-orang sekitar kita. Bahkan sekalipun hewan maupun tumbuhan kita kasihi. Jangan kita petik bunganya yang begitu indah adik-adik. Begitu juga jangan kita suka memukul hewan. Mari kita seperti Tuhan Yesus yang hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi sudah berkorban adik-adik. Dia berkorban nyawa. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus berkorban sama seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, demikianlah gambar tersebut adik-adik. Luar biasa ya adik-adik ceritanya tentang Simon Petrus ya. Tentang komik Alkitab tersebut ya adik-adik. Kak Wina juga ada salah satu video tentang kasih Yesus yang sedalam lautan, setinggi langit. Adik-adik di rumah juga boleh mengikuti sambil bernyanyi lagu tersebut. Ini dia videonya ya adik-adik. Manis dan indah, kasih Yesus manis dan
semuanya sudah sambil bernyanyikan tentang kasih Yesus yang setinggi langit, bahkan sedalam lautan. Berarti kasih Yesus super besar, sungguh luar biasa. Jadi adik-adik di rumah, mari kita hidup untuk saling mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janji semuanya adik-adik ya. Oke adik-adik. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Semuanya kita mari lipat tangan, tutup mata biar kita berdoa dipimpin oleh Kak Mina ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar, bahkan sampai Engkau rela mati di kayu salib Bapa, menembus dosa-dosa kami semua. Ajar kami Bapa agar menjadi murid-Mu Bapa yang setia, yang mau mengasihi orang-orang sekitar kami ya Bapa. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Dadah. Oke adik-adik. Halo adik-adik. Ya halo abang. Kita udah mendengarkan khotbah dari kakak Kak Wina. Kakak Wina. Tentang apa tadi Kak khotbahnya? tentang mengasihi kayaknya. Betul, tentang Mengasihi kasih. siapa Tentang tadi, Bang? kasih Kak. Kita Mengasihi? mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, jadi sebelum kita kumpul persembahan Bang Gus, Betul, Kak. kita nyanyi dulu tentang kasih. Tentang kasih, Kasih apa apa? ya Kak ya? Kayaknya Banyak. ada yang enak Kak lagu tentang kasih Kak. Apa Bang Agus? Yang ini Kak, kasih Yesus. Indah, Oke. indah, oh indah. Berapa kali? Kita nyanyikan 2 kali ya. 2 kali. Adik-adik boleh berdiri ya buat Oke, gerakannya. buat Ikuti gerakannya Bang ya. Agus. Oke. Ayo Kak Grace. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi nats persembahan untuk kita pada minggu ini, yaitu dari Matius pasal 8 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Kita memberikan persembahan kita. Sambil kumpul persembahan, kita nyanyi lagu apa Bang Gus? Lagu yang pernah dibawakan di Natal kayaknya persembahan Udah, hati ya Kak. oh udah lama gak nyanyi lagu itu ya? Boleh, berapa kali Bang? Kita nyanyikan 1 kali aja Kak ya. Yuk, Kak Oke. Grace 1 kali aja.
Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, Hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah anakku. Terimalah Bapa persembahan hati. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.